Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi tuberkulosis. TBC ini merupakan penyebab kematian ketiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pada pernafasan. Itu nomor 1 pada golongan penyakit infeksi. Nah, diperkirakan tiap 100.000 penduduk Indonesia ada 130 penderita baru TBC paru dengan hasil BTA positif. Pengobatan tidak teratur dan kombinasi tidak lengkap itu dapat menyebabkan MDR atau multi drug resistance. Ini patofisiologi untuk penyakit TBC. Jadi TBC merupakan suatu penyakit infeksi yang menular. Penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis, ditandai dengan terbentuknya tuberkel dan nekrosis caseosa pada jaringan setiap organ, terutama pada paru-paru. Gejala klinik penyakit TBC ini dengan keluhan umum diantaranya demam meriang lebih dari 1 bulan, nafsu makan menurun, badan lemah atau malaise, kemudian berat badan turun dan berkeringat pada malam hari. Sedangkan hasil laboratorium darah lengkap menunjukkan LID-nya naik, HB-nya turun, leukositnya normal namun monositnya naik. Keluhan lokal pada paru-paru yaitu batuk, disertai dahak itu bisa lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, nyeri dada, dan juga sesak nafas. Hasil laboratorium dahak itu didapatkan hasil BTA positif. Diagnosisnya dapat menggunakan tes tuberkulin atau mantox, kemudian pemeriksaan mikroskopis sputum atau dahak ini dengan mengambil 3 spesimen, yaitu spesimen sewaktu, pagi, dan sewaktu, disingkat dengan SPS. Bisa juga dilakukan pemeriksaan foto ronsen dada, pemeriksaan mikrobiologi, kultur, dan resistensi obat. Klasifikasi penyakit TBC ini, jadi TBC itu bisa terdapat di paru-paru ataupun di ekstra paru-paru, artinya di luar bagian dari paru-paru tersebut. Untuk TBC paru ini hasilnya ada yang BTA positif, ada yang BTA negatif. Untuk TBC ekstra paru ini bisa berupa TBC ekstra paru ringan dan juga TBC ekstra paru berat. Misalnya yang ekstra paru bisa di tulang atau jaringan-jaringan lain yang ada di dalam tubuh selain paru-paru. Pemeriksaan sputum kapan dikatakan BTA positif, yaitu jika 2 dari 3 spesimen dahak yang tadi itu ya, yang SPS sewaktu, pagi sewaktu, hasilnya menunjukkan BTA positif ya. 2 dari 3 spesimen menunjukkan positif. Atau 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif disertai dengan foto ronsen dada yang menunjukkan gambar tuberkulosis aktif. Itu nanti kesimpulannya yaitu BTA positif. Sekarang yang BTA negatif, jika pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif semua dan foto ronsen menunjukkan gambaran tuberkulosis yang aktif ya. Walaupun gambar hasil ronsen dadanya itu menunjukkan tuberkulosis aktif, tetapi hasil pemeriksaan sputumnya yang SPS tadi itu negatif ketiga-tiganya, berarti itu kesimpulannya BTA negatif. Nah, ini adalah tipe penderita TBC. Yang pertama ada kasus baru, kedua kasus kambuh atau relapse, ketiga pindahan atau transfer in, yang keempat pasien yang setelah lalai pengobatan ini disebut drop out, yang kelima yaitu kasus yang lain-lain bisa karena kegagalan atau kasus kronis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kasus baru adalah penderita yang belum pernah diobati dengan OAT. OAT adalah obat anti tuberkulosis atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan. Ya. Yang kedua, tipe kambuh atau relapse, yaitu penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan TBC dan telah dinyatakan sembuh. Kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan darah BTA positif. Jadi ini terapinya sudah lengkap, yaitu selama 6 bulan dan sudah negatif, tapi gejalanya muncul kembali gitu ya. Itu disebut kasus kambuh atau relapse.
Yang ketiga, pindahan atau transfer in adalah penderita yang sedang mendapatkan pengobatan di suatu kabupaten lain, kemudian pasiennya pindah berobat ke kabupaten yang lain lagi. Ini penderita pindahan tersebut harus membawa surat rujukan atau surat pindah dari tempat berobat sebelumnya. Gitu. Ini bisa menggunakan form TB.09. Yang keempat, tipe lalai atau drop out adalah penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan dan berhenti 2 bulan atau lebih. Kemudian datang kembali berobat. Umumnya penderita tersebut kembali dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif. Gitu. Jadi menggunakan obatnya tidak teratur, tidak tepat itu ya. Jadi tetap positif hasil BTA-nya. Yang ke kriteria berikutnya yaitu pasien gagal adalah penderita BTA positif yang masih tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir bulan kelima, yaitu 1 bulan sebelum akhir pengobatan atau lebih. Atau penderita dengan BTA negatif ronsen positif menjadi BTA positif pada akhir bulan kedua pengobatan. Nah, kalau yang gagal ini pasiennya rajin minum obat, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan sputum pada bulan kelima, itu kan sudah mendekati akhir terapi ya. Terapi TBC kan 6 bulan, tapi hasilnya tetap positif gitu. Itu berarti pasiennya kategorinya gagal. Selanjutnya, tipe kronis adalah penderita dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang kategori kedua. Jadi kategori pertamanya sudah selesai, kemudian dilanjut kategori 2, tapi hasilnya tetap positif juga gitu hasil BTA-nya. Itu berarti masuknya kategori kronis pasiennya. Nah, ini adalah tujuan terapi untuk penyakit TBC, yaitu pertama menyembuhkan penderita, kedua mencegah kematian, ketiga mencegah kekambuhan, dan yang keempat menurunkan tingkat penularan. Karena TBC ini penyakitnya gampang menular ya, lewat percikan dahak ketika batuk atau ketika pasien mengeluarkan dahak seperti itu. Sasaran terapinya jumlah basil tuberkulosis dan lokasinya bisa ekstrasel, intrasel ataupun jaringan keju. Strategi terapinya yaitu basmi basil dengan menghambat ataupun menghilangkan. Penata laksanaannya yaitu dengan menggunakan obat, ada lini pertama dan lini kedua. Yang lini pertama terdiri dari isoniazid atau INH, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin. Obat lini kedua yaitu sikloserin, etionamid, levofloxacin, dan P-aminosalicilik acid, dan amikasin atau kanamisin. Prinsip pengobatannya, jadi pengobatan TBC ini dilakukan selama 6 bulan. 2 bulan terapi intensif dan selanjutnya tahap lanjutan. Untuk terapi yang intensif ini minimal dengan 3 obat. Kenapa menggunakan kombinasi obat pada terapi TBC? Yaitu tujuannya untuk mencegah resistensi, tapi perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan. Untuk terapi lanjutan ini minimal 2 obat ya, bisa menggunakan isoniazid dan rifampicin selama 4 hingga 16 bulan. Dosisnya berselang 2-3 kali seminggu. Ini penting untuk membunuh kuman persisten yaitu dorman sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Biasanya untuk terapi 2 bulan pertama itu gejalanya sudah mulai berkurang, tapi harus tetap dilanjutkan terapi lanjutannya selama 4 bulan ya. Tujuannya yang tadi untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, ini ada penata laksanaan panduan penggunaan obat anti tuberkulosis di Indonesia. Ada beberapa kategori. Mari kita lihat untuk kategori pertama ini disingkat dengan 2HRZE atau 4H3R3. Ini HRZE adalah singkatan H isoniazid, R rifampicin, Z pyrazinamide, dan E etambutol. Ini juga sama ya, H isoniazid, R rifampicin. Nah, kategori pertama ini dapat digunakan untuk penderita BTA positif, BTA negatif, tapi terapi ronsennya positif, berat.
ekstra paru berat. Ya, bisa digunakan juga untuk terapi ekstra paru berat. Kategori 2 terdiri dari 2 HRZES, HRZE, atau 5 H3R3E3 ya. Perbedaannya di sini ada S. S itu streptomycin. Kategori 2 dapat digunakan untuk penderita yang kambuh atau relapse atau kategori gagal atau kategori yang lalai. Untuk kategori 3, terapi yang bisa digunakan yaitu 2HRZ atau 4H3R3. Kategori 3 ini digunakan untuk penderita BTA negatif, tetapi hasil ronsennya positif ringan, atau untuk penyakit TBC ekstra paru ringan, misalnya TBC pada kelenjar limfe, pada kulit, dan lain-lain. Atau bisa juga ditambahkan OAT sisipan yaitu 1HRZE. Ini digunakan bila pada akhir tahap intensif BTA-nya itu masih positif, yaitu pada pasien kategori 1 dengan BTA positif, pasien kategori 2 pada pengobatan ulang. Ini bisa disisipkan terapi 1HRZE. Ini adalah penjelasan mengenai cara penggunaan untuk kategori 1, ada 2 HRZE, lanjutannya 4 H3R3. Angka yang paling depan ini menunjukkan lama penggunaan obatnya. Ya, jadi ini untuk terapi intensif digunakan selama 2 bulan, seperti ini. Dan dilanjutkan dengan 4 H3R3. Angka 4 di sini menunjukkan lama penggunaannya yaitu selama 4 bulan. Nah, di sini tidak ada angka lagi, berarti digunakan setiap hari. Sedangkan di sini di H dan R itu ada angka 3, artinya digunakan 3 kali seminggu. Nah, ini untuk dosisnya. H isoniazid 300 mg, R rifampicin 450 mg, Z pyrazinamide 500 mg, dan E etambutol 250 mg. Ya. Jadi untuk terapi intensif yang digunakan selama 2 bulan itu jumlah hari atau jumlah kali menelan obatnya sekitar 60 kali atau 60 hari. Sedangkan untuk terapi lanjutan yang digunakan selama 4 bulan itu jumlah harinya atau jumlah kali menelan obatnya sebanyak 54. Nah, dosis di atas ini itu digunakan untuk yang memiliki berat badan 33 hingga 50 kg. Untuk kategori 2 itu sama ya penjelasannya. Untuk yang terapi intensif jika menggunakannya 2HRZES berarti ini digunakan selama 2 bulan. Tetapi jika ini digunakan selama 1 bulan karena nggak ada angkanya ya. Nah, nanti bisa dilihat di tabel untuk penjelasannya sama. Nah, untuk S ini, S merupakan streptomycin ya, tadi penjelasannya ini dalam bentuk injeksi. Dosisnya 0,75 gram. Untuk kategori 3 juga sama, yang intensifnya 2 bulan, lanjutannya 4 bulan. Perbedaannya ada pada kategori obat yang digunakan. Untuk sisipan, nah berarti ini hanya digunakan selama 1 bulan. Ya, karena tidak ada angka di depannya. Ini adalah algoritma untuk terapi pasien dengan kultur TB yang negatif. Jika kecurigaan klinis tinggi untuk TB yang aktif, meskipun hasil kultur negatif ini berdasarkan pada yang pertama, adanya pemeriksaan sinar X pada dada yang tidak normal, kemudian gejala-gejala klinisnya muncul tanpa hasil diagnosa yang lain, ini uji kulit zat vaksin TBC-nya positif. Untuk pasien ini di regimen tahap awal yaitu isoniazid, rifampicin, etambutol, dan pyrazinamide untuk 2 bulan. Selama pasien mendapatkan terapi obat antituberkulosis, ini perlu dilakukan monitoring dan penyampaian informasi obat ya, terutama untuk beberapa obat tertentu yang digunakan karena ada beberapa efek samping yang dapat muncul dari penggunaan obat tersebut. Yang pertama, rifampicin ya. Rifampicin ini diminumnya malam hari sebelum tidur. Efek sampingnya yaitu tidak nafsu makan, mual, ataupun sakit perut. Yang kedua, pyrazinamide.
ini dapat menyebabkan nyeri sendi, sehingga jika pasiennya memang mengalami efek samping ini perlu diberikan analgetik, yaitu contohnya aspirin. Yang ketiga, isoniazid. Ini efek sampingnya itu dapat menyebabkan kesemutan sampai dengan rasa terbakar di bagian kaki. Oleh karena itu, penggunaan obat untuk TBC ini biasanya dibarengi dengan pemberian vitamin B6, yaitu piridoksin 100 mg per hari. Ini tujuannya yang tadi ya, untuk mengatasi efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan isoniazid. Selanjutnya, rifampicin. Ini dapat menyebabkan urin berwarna kemerahan ya, sehingga perlu dijelaskan kepada pasien efek samping rifampicin ini yang mungkin terjadi warna merah untuk urin, karena dikhawatirkan jika pasien tidak tahu jadi merasa khawatir ya, disangkanya darah gitu yang keluar, sehingga pasien tidak meminum obat lagi akibat adanya efek samping tersebut. Jadi ini perlu dijelaskan kepada pasien terkait efek samping ini. Nah, semua OAT ini dapat juga menyebabkan efek samping gatal ataupun kulit kemerahan. Jika memang muncul efek samping seperti ini, maka penanganannya diberikan antihistamin dan hentikan obat anti tuberkulosis sementara sebelum dikonsulkan ke dokter. Nah, untuk penggunaan streptomycin ini dapat menyebabkan ketulian dan juga gangguan keseimbangan. Cara mengatasinya yaitu hentikan penggunaan streptomycin dan diganti dengan etambutol. Nah, hampir semua OAT juga ini kemungkinan dapat timbul pada pasien, yaitu ikterus tanpa penyebab lain seperti bingung, kemudian muntah. Cara penanganannya dengan menghentikan OAT dan tes fungsi hati. Untuk etambutol, ini efek samping yang mungkin muncul yaitu gangguan penglihatan. Cara penanganannya yaitu dengan menghentikan pemberian etambutol. Dan untuk rifampicin dapat menyebabkan purpura atau rejatan atau shock. Jadi penanganannya hentikan penggunaan rifampicin. Nah, sekian penjelasan mengenai penggunaan obat anti tuberkulosis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu selama menjalankan pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.